Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kali ini tema renungan kita melayani dengan rendah hati. Diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan menyerahkan aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap saudara sekalian dalam sukacita dan senantiasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan bahwa dirinya bermegah namun bukan tentang pemberitaan miliknya sendiri, melainkan pemberitaan yang ia terima dari Allah. Paulus tidak memegahkan pengetahuannya sendiri, tetapi pengetahuan Allah yang dibukakan kepadanya. Ia tidak mau bermegah atas kebenaran yang tidak ia miliki. Kebanyakan orang bermegah karena kehebatannya. Puncak kemegahan seseorang adalah membesarkan dan memuja dirinya sendiri. Paulus mempunyai alasan untuk bermegah atau menyombongkan diri tentang pengalaman yang luar biasa kepada jemaat Korintus. Namun Tuhan menghendakinya lain. Tuhan tidak menghendaki Paulus bermegah. Tuhan justru memberikan duri dalam dagingnya. Itu terdapat di ayat 7. Kata duri dapat diartikan sebagai kiasan maupun harfiah. Kita dapat melihatnya sebagai godaan rohani, hawa nafsu, penyakit, dan lainnya. Apapun yang menjadi duri Paulus saat itu, ada maksud Allah mengizinkannya hadir dalam kehidupannya. Dalam pergumulannya, Paulus menghendaki agar duri dalam daging itu diambil daripadanya. Namun Tuhan menolaknya, karena duri dalam diri Paulus perlu sebagai pengontrol agar dia tetap rendah hati. Tanpa kerendahan hati, sulit bagi Paulus bisa untuk introspeksi dan memperbaiki diri.
Justru, saudaraku, duri dalam daging menyadarkan bahwa Paulus lemah dan bukan siapa-siapa. Karena itu ia akan belajar selalu menggantungkan dirinya kepada kuasa Allah. Dalam hal ini, Paulus bermegah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah alasan kita bermegah? Dan apa juga alasan kita merendahkan hati? Namun jika kita merenungkan 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10, maka kita mendapatkan pelajaran bahwa Paulus orang yang hebat, dipanggil Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan dia berkata bahwa dalam kelemahanku justru disitulah kekuatan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah dengan adanya kelemahan dalam diri kita, dan orang yang mengingatkan kita agar tidak meninggikan diri, apakah dalam pelayanan, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam status sosial. Kesombongan akan membuat seseorang jatuh dan terpuruk, sedangkan kerendahan hati akan membawa kita kepada kuasa Kristus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, setialah melayani Tuhan dengan rendah hati meskipun di dalam kelemahan. Orang yang lemah dapat dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga orang lain diberkati, diteguhkan, dan diberikan kekuatan. Nah, dalam kelemahan itu, kita bisa bermegah dan menerima kasih Allah. Begitu banyak, saudaraku, pengalaman ataupun kesaksian orang-orang yang tadinya tidak ada apa-apanya, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, seseorang itu dimampukan untuk melayani, seseorang itu diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu hal, seseorang itu dipercayakan untuk menjabat sebuah pekerjaan dan memegang sebuah tanggung jawab. Nah, saudara, disitulah seseorang itu juga akan diuji. Apakah dengan berkat Tuhan yang diterima, dia sanggup untuk setia, dia sanggup untuk taat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang melayani meski dalam kelemahannya, maka dia akan sanggup berkata, di dalam kelemahanku Tuhan memakai aku, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai umat-Nya tetap merendahkan hati. Jika kita dipercayakan untuk melayani, jika kita diberikan karunia untuk melayani, maka pergunakanlah itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk hormat dan kemuliaan nama kita, tapi untuk Tuhan, karena kita dipanggil dari kelemahan kita. Kita dipilih, kita dipanggil dari orang berdosa, dijadikan anak-Nya supaya menjadi orang-orang yang dikuduskan, ditebus, dan menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, memohon kekuatan ketika kami melayani Engkau dan sesama. Topang kami di dalam kelemahan kami, sehingga kami diberikan kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.